Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Saya sudah mengisahkan di awal bahwa beliau awalnya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, mimpi itu penting, tapi cuma jadi mubasyarah, hanya jadi kabar gembira. Kita tidak terlalu mengutamakan mimpi, tapi mimpi itu perlu dihormati. Cuma kita nggak akan menjadikannya sebagai asal dari sebuah dalil atau hujjah. Ya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah menyuruh atau mengajarkan untuk menulis kitab ini, ya, Aqidatul Awam. Jadi Rasulullah SAW kemudian membacakan dan dia tulis. Tiba-tiba sekarang ada orang nggak ngerti bab kaidah ru'ya, kaidah mimpi, lalu dia mengatakan akidah Ahlussunnah itu dari mimpi. Gak begitu. Sebelum imam ini kan sudah ada akidah Ahlussunnah. Tidak lewat mimpi. Sudah ada. Mimpi itu cuma mubasyarah, ya, pemberi semangat. Sekedar itu, gak lebih. Ya, kalau saya juga cerita mimpi bukan berarti itu sesuatu hal yang spesial, biasa aja. Tapi perlu diingat, mimpi itu bagi seorang nabi sangat penting. Karena wahyu pertama adalah mimpi. Maka orang yang mengingkari mimpi, dia mengingkari dasar kenabian. Dan hari ini banyak kelompok berkopiah seperti kita, berserban seperti kita, tapi kemudian dia mengingkari asal nubuah ini. Ngejek-ngejek orang mimpi. Padahal kalau katanya akunya kitab sunnah, ikut sunnah. Imam Bukhari punya bab khusus tentang kitab Ar-Ru'ya atau Ta'birur Ru'ya, ada di Sahih Bukhari. Berarti pembahasan ini penting, sangat penting, supaya tidak sembarangan meremehkan mimpi, ya. Namun juga karena mimpi yang sederhana lalu kita berlebihan terhadap orang yang bermimpi, itu tidak boleh juga, ya. Jadi ini antara maju mundur begitu, ya. Mimpi terjemahan hati. Mimpinya apa? Berarti hatinya sedang kondisinya begitu. Baik. Setelah beliau bermimpi ketemu Rasul, selesai ditulis nazam, jadilah kitab ini, ya. Dan beliau mendoakan siapa saja yang mempelajari kitab ini. Kita masuk ke bait yang kedua. Sebelumnya kita bahas abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang ihsannya senantiasa abadi, ya. Yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Maka alhamdulillah. Alhamdulillah di situ ada lafaz alif lam ha mim dal. Kita sering mengartikan ha mim dal itu pujian, benar. Tapi sebenarnya alhamdulillah itu adalah ungkapan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk Allah yang Maha Qadim, ya. Alhamdulillah. Nah, karena baca alhamdulillah, saya ingat mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi dan pengarang kitab ini dan silsilah guru kita. Al-Fatihah. Falhamdu, dan pujian atau ungkapan terima kasih yang paling sempurna. Itu makna alif lam. Alif lam itu sempurna. Apa arti alif lam? Kesempurnaan, kamaliyah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falhamdu, kesempurnaan pujian, kesempurnaan rasa terima kasih hanya layak dipersembahkan untuk Allah. Coba lihat nama Muhammad. Mim ha mim dal, ya. Coba saya tulis, ya. Alhamdulillah, alif lamnya dibuang, alif lamnya ha mim dal, pujian. Orang yang memuji Muhammad atau Hamid, orang yang dipuji terpuji Muhammad.
Hamada yuhammidu tahmidan. Kita sering menyebut tahmid. Tahmid itu artinya bacaan alhamdulillah. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Tasrif artinya perubahan bacaan kata. Hamada yuhammidu, berubah nggak? Tahmidan, berubah nggak? Berubah dari hamada menjadi yuhammidu, berubah jadi tahmid. Huwa Muhammad, zaka Muhammad. Nah, Muhammad itu artinya yang terpuji. Tapi saya mengartikan lain. Muhammad yang paling sempurna dalam memuji. Jika engkau hendak memuji Allah, mulailah dengan memandang Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa dibayangkan. Gimana cara memuji Allah? Gak bisa kita memuji Allah karena Allah tidak dapat dibayangkan. Dia tidak bertempat, tidak beruang. Dialah yang menciptakan tempat dan ruang. Dia tidak berwaktu, dialah sang waktu. Maka Muhammad adalah pantulan daripada Allah yang terpuji. Inilah dasarnya kenapa sholawat itu sebenarnya far'un minat tahmid. Sholawat itu asal dari tahmid. Asalnya itu dari tahmid, memuji Allah. Setiap orang memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepadanya, di saat itu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu inti alhamdulillah. Maka kalau boleh disebut alhamdulillah tahmid, itu intinya ada pada sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Muhammad. Dan Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling lengkap memuji Allah? Kalau diterjemahkan, coba ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling banyak menyembahnya? Yang paling bagus memujinya? Muhammad. Coba diganti. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk Muhammad. Itu masih banyak aja nggak ngerti ya. Kalau IQ rendah jangan kritik orang lah ya. Kalau IQ kurang, kalau nggak ngerti, tanya lagi maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita jelasin ntar. Jangan main kritik sebelum paham. Ada orang mengkritik saya tentang bab Nur Muhammad. Dia nggak ngerti. Dibilang kita yang sok-sokan. Bukan, ini bukan saya ngomong kok. Ini kan ulama yang ngomong, kita cuma mengulangi doang. Kalau Ar-Razi mana berani buat yang baru? Buat yang baru namanya bid'ah. Ya enggak? Ente anti bid'ah. Dikira kita buat-buat ya. Ada lagi yang lucu. Jangan bahas-bahas Nur Muhammad, itu kebahasan ulama. Itu nekat nggak ngomong gitu? Jangan bahas-bahas Nur Muhammad. Tidak di Quran dan hadis, itu cuma kebahasan ulama. Yang ngomong ulama nggak? Ulama ngomong Nur Muhammad, ente bukan ulama, ngapain ente larang-larang aneh? Hah? Ukur-ukur dong kalau mau bilang itu ulama. Ya justru karena ulama paling ngerti Quran dan Sunnah disebut dia ulama. Karena ulama kita bahas Nur Muhammad, kita bahas Nur Muhammad. Kecuali baru kayak ente ya. Ini saya ngomong kepada orang-orang yang berbicara sebelum mengerti, yang mengomentari sebelum memahami. Nah, kalau nggak bisa baca kitab, tanya kepada orang yang bisa baca kitab. Kalau bacaan kitabnya kurang, carilah kitab yang banyak. Ya, jangan kemudian komentar sebelum memahami. Ini berbahaya di zaman orang ngomong dulu berpikir. Bahkan satu seni Indonesia, ya, baru minta maaf, kan lucu. Kenapa nggak ngomong dulu, pikir dulu sebelumnya mempermasalahkan lagu Indonesia Raya? Mikir dulu baru ngomong. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah daripada berbicara sebelum berpikir. Itu rahasianya kenapa baca Fatihah sebelum ngaji, supaya kita merenung dulu sebelum berbicara. Hati-hati di situ. Ini rahasianya. Kata kawan bid'ah, ya, langsung saja.
Innalhamdulillah langsung hantam ya, akhirnya kesombongan yang muncul. Kita menghindari itu, jangan sampai terbersih dalam hati ini, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, lebih fasih. Ya. Ada setannya Pak, setan fasih. Jadi kalau saya ngomong ini, alhamdulillah, nahnu nasta'inu, gitu, itu perasaannya itu akan muncul kagum. Keren juga ya. Merasa takjub. Ini yang dihantam dengan bacaan Al-Fatihah. Ini tips kalau mau mimpin ceramah, mimpin zikir, supaya tidak takjub ke dalam diri sendiri. Karena setan takjub ini bisa masuk lewat ilmu dan amal. Ini gawatnya, ya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil, maka segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah. Dan yang paling sempurna memuji adalah Rasulullah Muhammad. Maka akar namanya, satu akar kata adalah hak mim dal.